semuanya, selamat datang kembali ke channel YouTube Diligence English Course. Kali ini kita akan bahas khusus mengenai writing. Writing adalah hasil nyata kemahiran seseorang dalam penguasaan suatu bahasa. Dalam tulisan seseorang akan kelihatan semua kesalahan besar dan kesalahan kecilnya. Maka dari itu, dalam 4 komponen utama penggunaan bahasa, writing biasanya selalu diletakkan di posisi paling terakhir setelah reading, listening, dan speaking. Termasuk bila Anda mengikuti tes TOEIC, TOEFL, atau IELTS, writing session selalu di posisi paling terakhir. Setelah penguasaan dasar bahasa seseorang sudah kuat, termasuk grammar and vocabulary, maka ia boleh mulai writing. Untuk bisa output atau writing, tentunya sebelum itu Anda harus banyak input melalui listening ataupun reading. Nah, bila Anda sudah sering mendengarkan dan membaca, tentunya Anda sudah banyak inputan atau banyak contoh kalimat yang bisa dipakai. Yakinkan diri dan mulailah menulis, baik itu menulis diary, menulis pemikiran atau pendapat Anda, atau bahkan cerita khayalan. Dalam proses penulisan atau writing itu, sebenarnya Anda juga sedang melakukan self-review atau mengulang kembali apa yang telah Anda baca dan Anda dengarkan sebelumnya. Benar, seperti halnya speaking, memang writing skill juga tergantung pada talenta seseorang. Ada yang memang bisa menulis dengan tulisan yang sangat indah, tetapi yang lain harus banyak berlatih untuk bisa menulis seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Bila Anda selalu bingung cara writing, Anda bisa cari kerangka atau outline-nya dulu. Ketahuilah segala jenis teks itu ada outline-nya. Email writing outline, thesis writing outline, semua jenis karangan itu pasti ada kerangka. Bisa Anda cari di Google. Pelajari kerangkanya itu, lihat bagaimana cerita itu dimulai, kemudian bagaimana masuk ke inti atau body, lalu pasti dia ada klimaksnya atau puncak ceritanya seperti apa, kemudian pelan-pelan turun ke endingnya. Nah, bila Anda sudah terbiasa dengan outline seperti itu, boleh dilepas outline-nya dan Anda bisa mengarang bebas. Tentunya bukan berarti tulisan Anda tidak ada kerangkanya, hanya saja Anda sudah terbiasa untuk menulis seperti itu, dari pembukaan sampai ke inti, sampai ke puncak, dan ke endingnya. Pada dasarnya setiap Anda ingin menulis sesuatu, pasti ada yang ingin disampaikan, bukan? Nah, tujuan utama Anda adalah karangan atau tulisan Anda itu bisa dipahami oleh pembaca sesuai dengan apa yang ingin Anda sampaikan. Bila Anda sudah bisa menyampaikan ide Anda dengan bahasa yang benar, Anda bisa tingkatkan writing Anda dengan menggunakan perumpamaan atau metafora. Misalnya, Anda sedang menulis sebuah cerita mengenai ketergantungan seorang anak pada ibunya. Anda bisa umpamakan ini seperti bagaimana cahaya bulan harus bergantung pada cahaya matahari. Bila matahari tidak bersinar, maka bulan tidak memiliki cahaya untuk dipantulkan. Kira-kira seperti itu. Bila Anda sudah yakin diri dengan karangan Anda, tunjukkanlah kepada seorang pembaca yang bisa mengajari Anda bagaimana memperbaiki dan meningkatkan tulisan Anda itu. Oke, kesimpulan untuk episode kali ini. Yang pertama, biasanya selalu dimulai dengan reading dan listening dulu, baru kemudian speaking, dan terakhir adalah writing. Yang kedua, mulailah menulis dengan bantuan kerangka atau outline. Setelah itu, baru Anda mengarang bebas. Yang ketiga, carilah seseorang yang bisa membantu memperbaiki tulisan Anda dan meningkatkan kualitas konten tulisan Anda. Dan yang keempat, tidak kalah penting adalah penguasaan grammar dan vocabulary Anda harus cukup dulu. Nah, gimana caranya sih mempelajari grammar dan vocabulary? Akan kita bahas di episode selanjutnya. So, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Like dan share bila Anda merasa konten ini bermanfaat, dan silakan mulailah menulis.